كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا قلوبا تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما حفظنا وما تعلمنا فردها لنا عند حاجاتنا إليها آمين يا رب العالمين. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususan Masjid Sahabat Taufik Ibu Noval beserta para pengurus dan beserta para jamaah, termasuk ibu-ibu pembawa salawat yang membawa rebana di depan ibu-ibu. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini di tempat yang sejuk ini, semilir angin ini, alhamdulillah bawahannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita sehat walafiat. Amin. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Amin. Karena kalau sehat secara jasmani saja tidak cukup. Percuma jasmaninya sehat, tapi isinya iri dengki, isinya sombong, isinya takabur, isinya julid pada orang lain, isinya nyinyir. Maka mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala bentuk penyakit hati. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita semua berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Amin. Yang kelak nanti menjadi saksi bahwasanya kita sama-sama pernah ngaji bareng, Amin. pernah sholawatan bareng, pernah tahlilan bareng, pernah dengerin tausiah bareng. Yang nanti semua ini nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti lantai ini bersaksi, karpet ini bersaksi, apa nih namanya nih, beton ini bersaksi bahwasanya semuanya sama-sama diniatkan oleh kepada kita semua menuju ke tempat ini sama-sama untuk silaturahim yang pertama. Yang kedua, sama-sama menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua bisa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Istiqomah beneran tuh, bukan istri 3 kontrak rumah. Jadi ini istiqomah yang benar. Salawat beriring salam semoga kita tercurah limpahkan kepada panutan kita, qudwah hasanah kita, Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua pantas Bu dapat syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sering menyampaikan ibu-ibu, dapatnya syafaat Kanjeng Nabi itu susah apa gampang Bu? Gampang Pak. Gampang. Ada yang bilang susah. Gampang, tergantung sebenarnya mau ngejalanin apa enggak. Betul. Yang paling gampang adalah memperbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi gak cukup di situ, percuma sholawatan tapi sholatnya enggak dikerjain. Percuma sholawatan tapi enggak bayar zakat. Percuma sholawatan tapi julid sama tetangga. Percuma sholawatan taunya enggak pernah puasa. Jadi tidak cukup dengan sholawat, tapi segala bentuk yang Allah Subhanahu wa taala, yang Rasulullah ajarkan kepada kita, kita bisa menjalani apa enggak. Kalau bisa menjalankan, insya Allah kelak kita dapat semuanya golden ticket dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dapat golden ticket itu pasti yang terbaik. Coba misalkan ikut audisi Indonesian Idol, siapa Bu yang dapat golden ticket?
yang suaranya bagus, ya, yang penampilannya bagus, ya, dan terus apa lagi? Yang bisa menghibur seperti itu. Tapi kalau orang biasa-biasa saja nggak mungkin dapat golden ticket. Golden ticket dari Kanjeng Nabi pun demikian. Orangnya bener nggak nih ngejalankan perintah Allah? Orangnya bener nggak nih ngikutin perintahnya Rasulullah? Orangnya bener nggak istiqomah dalam ibadah? Baru dapat golden ticket. Maka kita semua mudah-mudahan semuanya bisa memantaskan diri dapat golden ticketnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita semua nanti dikumpulkan di padang mahsyar, ibu nggak kenal satu sama lainnya dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Masya Allah, tadi saya baca nih Bu, semua ini saya nggak ada yang kenal satupun Bu. Ya, nama-namanya tadi saya nggak yang kenal. Gimana nanti dikumpulkan kita di padang mahsyar? Nggak ada yang kenal mungkin satu sama lain. Coba Bu saya tanya, masing-masing ibu-ibu bisa hafal nama temennya berapa orang? Berapa? Sampai nggak 1000 Bu? Nggak sampai 1000. Saya berkali-kali di sini atau pun saya nggak hafal-hafal namanya di sini siapa. Ingat ya Bu Nova aja. Soalnya yang lainnya nggak hafal. Karena apa? Keterbatasan kita sebagai umat manusia. Apalagi nanti di padang mahsyar gimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW kenal sama kita. Kalau misalkan kita aja nggak ngenalin Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yuk makanya sama-sama mantesin diri agar dipandang oleh Rasulullah SAW dan dapat golden tiketnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Mau nggak Bu? Ada yang nggak mau angkat tangan Bu, silahkan. Kalau nggak mau boleh Bu, silahkan berenang di depan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah impian kita sebagai seorang muslim, dapat golden tiketnya dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita sudah lebih dari setengah memasuki bulan Sya'ban. Bulan keberapa Bu Sya'ban Bu? Dalam kalender Hijriah? Ayo kita hitung yuk. Muharram. Diam semua nih Bu. Ada apa ini? Ngantuk apa gimana nih? Muharram, Safar, Rabiul, Jumadil Awal, Jumadil, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Masya Allah. Tepuk tangan buat semua. Nanti setelah ini Bu Noval mungkin nanti kalau ada pengajian lagi dites Bu, siapa yang hafal Bu, kasih hadiah Bu. Nah. Jadi sekarang kita sudah lebih dari setengah bulan memasuki bulan Sya'ban, menghadapi sebentar lagi menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh semua umat muslim. Maka Bu, Sya'ban itu kata Quraisy Shihab artinya tanah lapang. Sya'ban artinya tanah lapang. Karena apa? Ini dulu kebiasaan orang Arab zaman dahulu, kalau bulan Sya'ban itu adalah bulan persiapan. Persiapan apa? Persiapan musim panas, musim kering yang terjadi di bulan Ramadan. Nah, Sya'ban ini artinya tanah lapang, bisa diartikan juga kelompok-kelompok, kabilah-kabilah. Bahkan kalau dalam kamus bahasa Arab, Sya'ban itu, Sya'ab itu artinya kelompok yang lebih besar daripada kabilah, yang merujuk kepada salah seorang ayah. Nah, jadi keturunan satu orang laki-laki ini disebut Sya'ab. Nah, kelompok-kelompok ini saya izin cerita, semuanya saat itu keliling cari air. Cari apa Bu? Cari air. Persiapan bulan Ramadan yang panas saat itu. Jadi semuanya kelompok-kelompok tersebut keliling cari air untuk persiapan bulan Ramadan, untuk punya bekal di bulan Ramadan, jangan sampai kehausan, jangan sampai nggak punya air. Maka sebelum bulan Ramadan semua kelompok tadi keliling Bu, keliling kemana-mana cari air. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang panas.
Maka kita pun demikian sebagai seorang muslim harus mempersiapkan diri menjelang bulan suci Ramadan. Ibu-ibu, saya mau cerita boleh nggak Bu? Boleh. Yang bilang nggak boleh, boleh Bu angkat tangan Bu. Saya pengen dengar cerita aja. Oke. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW naikin sebuah mimbar, kemudian beliau berkata, amin, 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 3 kali amin. Ini Nabi Muhammad bukan lagi kampanye, tapi lagi doa, lagi amin. Kemudian saat itu para sahabat bingung, ini kenapa Nabi Muhammad mengucapkan amin sampai 3 kali. Akhirnya ketika turun dari mimbar ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, kenapa kau mengucapkan amin sampai 3 kali? Kemudian apa kata kanjeng Nabi Muhammad SAW ini? Yang pertama kata kanjeng Nabi Muhammad SAW, saat itu Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril bilang pertama, celaka orang-orang yang disebut namanya Nabi Muhammad, nama engkau ya Muhammad, tapi tidak bersolawat. Maka katakanlah amin, kata Jibril. Kata Nabi Muhammad SAW, amin yang pertama. Maka pertama orang yang celaka adalah orang-orang disebut nama kanjeng Nabi tapi tidak bersolawat kepada kanjeng Nabi. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bakhilun, bakhilun, bakhilun. Orang yang pelit, 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 medit, 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 medit. Orang disebut nama kanjeng Nabi tapi tidak mau bersolawat. Nah, maka Rasulullah yang pertama kali itu celaka nih orang nih. Disebut namanya Nabi Muhammad tapi tidak bersolawat. Dan diaminkan oleh langsung Rasulullah SAW. Kira-kira Bu, doanya Nabi itu diijabah apa enggak Bu? Diijabah pastinya. Apalagi Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya, pimpinannya para nabi-nabi. Seperti itu. Maka yang pertama orang celaka disebut nama Nabi Muhammad tapi enggak sholawat. Padahal gampang banget Bu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Boleh pakai Sayyidina, mau enggak silahkan. Yang penting bersolawat. Yang salah yang enggak bersolawat. Itu celaka yang pertama dan diaminkan langsung oleh Rasulullah SAW. Kemudian orang yang selanjutnya dikatakan amin oleh Nabi Muhammad, yang kedua adalah celaka orang-orang yang di sana masih ada orang tuanya maupun salah satu di antaranya masih ada tapi tidak menjadikan orang tuanya wasilah masuk surga, maka celakalah dia. Kemudian kata malaikat Jibril, aminkan Nabi Muhammad, amin. Jadi yang kedua orang celaka adalah orang yang enggak menjadikan orang tuanya wasilah dia masuk surga. Artinya apa? Orang enggak mau bakti kepada orang tua. Bahkan suatu riwayat pernah menyebutkan Rasulullah itu pernah diadukan sama laki-laki. Kemudian laki-laki itu datang ke Rasulullah, wahai Rasulullah, hartaku diambil orang bapak, hartaku diambil oleh bapak. Apa kata Rasulullah? Anta wa maluka li abika. Kamu nih sama hartamu seluruhnya milik bapak. Begitu pentingnya kita bakti kepada orang tua. Sampai sejauh itu. Tapi kejadian sekarang beda Bu. Justru orang tuanya mohon maaf diperkarakan di kepolisian. Benar gak Bu? Banyak gak Bu yang kayak gitu Bu? Padahal ini wasilah kita masuk surga adalah orang tua kita, bapak ibu kita, terutama ibu. Maka dalam hadis Rasulullah, ummuka, ummuka, ummuka. Yang pertama 3 kali ibu, ibu, ibu. Bukan berarti ibunya 3, ya. Tapi ibu itu yang terbaik, bukan ibunya 3. Tapi ibu maksud satu ibu. Hati-hati nih. Ini kadang-kadang dipelesetin soalnya bapak-bapak. Wah demen nih. Ibunya ada 3. Padahal bukan. Maksudnya adalah ibunya yang terbaik, makanya disebut 3 kali. Baru abu, baru bapak yang terakhir. Bakti utama kepada ibu. Nah, maka celaka
sudah masuk surga. Maka sekarang yang masih punya orang tua, yuk sedekah. Yang udah nggak ada, persembahkan yang terbaik. Kan jelas dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu." Orang anak Adam semuanya mati meninggalkan 3 hal yang gak terputus. Udah jelas ini. Yang pertama apa? Sedekah jariyah yang kita sering sebut wakaf. Wakaf atas nama orang tua, silakan. Ada pembangunan masjid, misalkan di samping rumah kita orang tua kita nggak ada, saya mau wakaf deh misalkan 500 sak semen untuk orang tua saya, boleh nggak? Boleh. Sekarang contoh di Palestina nih, sekarang lagi proses recovery, pengen ngebeliin ambulan untuk di sana, berwakaf atas nama orang tua, boleh nggak? Boleh. Ngebangun rumah sakit di sana atas nama orang tua, boleh nggak? Boleh. Ilmu yang bermanfaat yang kedua. Yang ketiga adalah yang selalu ngedoain orang tua. Dan inilah wujud dari bakti kita kepada orang tua. Kemudian amin yang tiga, ibu-ibu yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, celaka orang-orang yang telah menyaksikan dan masuk bulan Ramadan, tapi sampai selesai bulan Ramadan tidak diampuni dosa-dosa. Maka kata malaikat Jibril, aminkan wahai Rasulullah. Maka Rasulullah amin. Jadi orang masuk bulan Ramadan, Ramadannya selesai, ternyata nggak diampuni dosa-dosanya. Itu adalah orang yang celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban ini adalah momentum terbaik untuk kita menghadapi bulan Ramadan, bulan latihan. Maka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya beliau itu berpuasa tidak lebih banyak selain bulan Ramadan selain di bulan Sya'ban. Termasuk ibu-ibu, izin saya mungkin mengingatkan barangkali ada yang lupa ataupun hilang. Yang belum kodok puasa tahun lalu misalkan ada lewat belum seperti kodok, ayo segera kodok. Mumpung masih ada waktu. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mempermainkan syariat Islam. Udah masuk bulan Ramadan kita belum bayar kodok. Kecuali misalkan setiap tahunnya hamil, lainnya hal itu. Tahun pertama puasa nggak bisa lagi hamil, tahun kedua hamil lagi, tahun ketiga hamil lagi. Makanya ada lagu apa bu? Mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, terus aja muter. Kalau nggak seperti itu, jadi jangan lupa itu dikodok puasanya seperti itu. Kalau belum sempat, misalkan malu, ya diam-diam dikodok puasanya. Yang penting dikodok dibayar, jangan sampai nggak kebayar. Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja sih Bu yang harus kita siapkan menjelang bulan puasa? Bulan puasa itu Bu, kalau saya sampaikan, ibarat kita dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan contoh nih Bu, sekarang ibu-ibu, Bu Noval tiba-tiba ngumumin, siapa yang saat ini mau hadiah? Tiba-tiba, Bu, siapa namanya Bu? Bu Juminten nih angkat tangan, saya mau, paling duluan. Kelihatan pertama sama Bu Noval. Seperti itu. Bu Juminten, tahun ini ibu berangkat haji gratis. Amin, Bu, gak amin Bu? Amin, ya Rabbal Alamin. Kira-kira Bu Juminten seneng apa enggak? Pasti seneng Bu. Orang udah ngumpulin uang 20 tahun, 30 tahun pengen berangkat haji aja belum tentu bisa berangkat haji. Benar nggak Bu? Di kampung saya nih tinggalnya di Tangerang Selatan, pinggiran Jakarta Selatan itu. Udah masa tunggunya 29 tahun kalau mau berangkat haji. Saya belum tentu masih hidup dan belum tentu masih seger badannya kayak sekarang.
belum tentu masih kuat jalan. 29 tahun lagi baru berangkat daftarnya sekarang. Seperti itu. Anak saya aja udah punya anak mungkin nanti. Seperti itu. Saking lamanya masa tunggu. Seperti itu. Nah tiba-tiba Bu Novel ngasih hadiah ke Ibu Juminten. Ibu Juminten, Ibu tahun ini berangkat haji gratis. Kira-kira Ibu semua mau nggak Bu? Mau Pak. Apa kira-kira yang dipersiapkan? Pasti persiapan terbaik. Yang tadinya Bu Juminten malas jalan, tiba-tiba rajin olahraga. Biar apa? Sakitnya kuat, toaknya kuat, jangan sampai nggak didorong kasih kursi roda. Persiapannya pasti disiapkan. Wah, kain ihramnya harus ada nih. Nggak cuma 1 pasang, 5 pasang. Takut cepet kotor. Apalagi disiapkan doa, kita doa ke saudara-saudara, mohon doanya biar selamat di akhirat. Artinya persiapan terbaik pasti disiapkan. Begitupun kita dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa bulan suci Ramadan yang semua amal ibadah kita dilipat gandakan pahala. Pahala sunnah dihitung pahala wajib, apalagi pahala wajib. Makanya dalam hadis disebutkan as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Saum itu, puasa itu milikku kata Allah, dan saya sendiri yang akan memberikan pahalanya. Kalau kita tahu sholat itu pahalanya 1 derajat kalau misalkan kita sendiri-sendiri. Kalau jamaah 27 derajat. Tapi kalau puasa ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu besarnya keutamaan puasa itu sendiri. Maka ibarat kata bulan Ramadan itu bulan hadiah untuk kita semua. Dan di dalam bulan Ramadan itu ada 1 malam. Oh iya, siap, terima kasih. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, saya mau tanya nih ibu-ibu. Ibu-ibu, ada yang pernah digaji oleh majikan 2 kali lipat? Gak ada nih Bu. Nah, ada yang pernah dikasih THR sama majikan? Jumlahnya 1 kali gaji? Belum pernah. Ada yang pernah dapat long service Bu? Banyak yang service. Masya Allah. Kira-kira senang gak Bu? Senang banget. Mau dapat lagi gak Bu? Gaji kita dikali 2 lipat saja kita mau. Apalagi coba Bu, tiba-tiba majikan bilang kayak gini, gaji kamu saya lipat gandakan jadi 1000 kali lipat. Mau gak Bu? Pasti mau Bu. Kita beli sawah punya orang 15 hektar langsung. Benar gak Bu? Kebeli rumah 20 lantai langsung. Kebeli kontrakan 20 pintu, pintunya aja misalnya. Jadi artinya ketika kita diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pilihannya 2, mau ambil atau enggak? Pasti mau ambil. Ini di dalam bulan Ramadan itu banyak banget keutamaannya. Makanya harus benar-benar kita persiapkan dengan matang persiapan Ramadan. Yang persiapan pertama adalah fisiknya. Kenapa harus persiapan fisik? Karena Rasulullah SAW saja banyak berpuasa di bulan Sya'ban agar enggak kaget nanti bulan Ramadan. Seperti itu. Ibu-ibu yang sekarang alarmnya disetel jam 4, kira-kira bangun gak Bu? Bangunnya matiin alarm. Bener gak Bu? Iya. Matiin atau nggak ditunda 5 menit kali 20 dan tiba-tiba jam 8 pagi. Akhirnya enggak bangunnya kesiangan, subuhnya kesiangan. Maka dari itu harus dipersiapkan. Ini dari hal yang sederhana. Alarm jam 4 ya kita langsung bangun jam 4. Bukan bangun matiin alarm. Tapi bangun benar-benar bangun baru tahajud. Ini harus dipersiapkan. Karena tadi bulan Ramadan kita harus dapat keberkahan sahur. Jangan sampai enggak sahur. Sahur itu sunnah. Tapi masa kita enggak mau
Masa kita nggak mau ngambil hadiah di bulan Ramadan? Pasti mau semua. Maka dipersiapkan dari sekarang. Oke, ibu-ibu semua punya alarm jam 4, sekarang bangun. Jangan lagi-lagi bangun cuman matiin alarm, tapi bangun beneran. Seperti itu. Cukup tadi malam Bu, kalau misalkan tadi alarmnya bunyi tadi malam, itu yang terakhir kali niatkan. Bangunnya cuman untuk matikan alarm. Mulai besok berazam. Gak cuma niat, tapi berazam dalam diri, saya pengen bangun tahajud. Saya bangun, saya pengen baca Al-Quran. Ini fisik ini harus disiapkan dari sekarang. Jangan sampai kayak anak-anak baru belajar puasa Bu. Saya punya ponakan laki-laki, siang-siang sudah bilang kayak gini, Mama aku mau mati, udah lapar. Saking gak kuatnya, karena baru belajar puasa. Begitupun kita harus persiapan fisiknya dari sekarang. Dilatih fisiknya untuk bisa kuat bulan Ramadan. Karena Bu, ibu-ibu dari Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan itu ibarat kita lari maraton 30 km misalnya. Kalau maraton itu Bu, kira-kira larinya kenceng apa pelan? Saya tanya. Pelan tapi pasti. Beda lari sprint. 100 meter lari sprint, itu 100 meter siapa yang duluan paling cepat. Tapi maraton siapa yang kuat 30 hari, 30 km. Seperti itu. Jadi harus punya stamina sampai 30 hari. Jangan sampai seperti kejadian kita di Indonesia. 10 hari pertama masjid rame banget. Sampai panitia tuh bingung. Ini jamaah ditaruh di mana? Saking padatnya masjid. Tapi lihat 30 terakhir. Orangnya pada hilang. Orangnya pada ke pasar kabeh. Orangnya pada ke mall, hilang semua. Karena tadi staminanya kehabisan di awal. Maka staminanya harus konsisten dari hari ke-1 sampai hari ke-30. Fisiknya harus konsisten dari 1 sampai 30. Maka ini harus dipersiapkan. Jangan sampai, mohon maaf, karena salah satu rahasia Lailatul Qadar ibu-ibu itu tidak ditentukan kapan terjadinya. Karena ada 3 pendapat terkait Lailatul Qadar. Pendapat yang pertama itu 10 hari terakhir. Pendapat yang kedua setiap malam ganjil. Pendapat yang ketiga yaitu setiap malam bulan Ramadan. Nah, coba tahunnya kita ada bulan malam Lailatul Qadar, kita aja lagi santai-santai, lagi belanja di mall, lagi belanja di pasar, kita nggak dapat hadiah 1000 kali lipat lagi. Maka dari itu harus konsisten. Makanya hikmahnya dirahasiakannya malam Lailatul Qadar biar kita konsisten dari 1 sampai 30. Yang kedua Bu yang harus disiapkan adalah mentalnya. Ibu-ibu, di sini ada orang Jawa Barat angkat tangan Bu. Orang Jawa Tengah angkat tangan Bu. Orang Jawa Timur angkat tangan Bu. Orang Lampung mana Bu? Macam-macam pasti dari sini. Dari Sabang sampai Merauke ada. Di Indonesia ada tradisi menjelang bulan Ramadan. Ada munggahan. Ada apa lagi Bu? Ada membengan. Ada apa lagi Bu? Macam-macam tradisi di Indonesia. Banyak banget tradisi. Semua itu Bu, kalau kita gali lebih dalam, kita perhatikan baik-baik, tidak hanya umat muslim di Indonesia itu bahagia akan datangnya bulan suci Ramadan. Tidak hanya itu. Tapi hikmah di balik tradisi-tradisi tadi adalah bagaimana bisa kumpul dengan masyarakat. Karena tradisinya ngumpulin banyak masyarakat. Karena kumpul dengan masyarakat berarti di situ ada terjadi silaturahim dan maaf memaafkan. Maka sebelum bulan Ramadan kita sama-sama saling memaafkan. Nggak ada lagi perasaan iri. Saudara tetangga beli mobil baru, malah kita doain mudah-mudahan mobilnya cepat rusak. Mau dibilang lagi bahaya nih. Mudah-mudahan buruk. Ini bahaya nih. Karena apa? Penyakit hati. Mentalnya bermasalah.
Maka sebelum bulan Ramadan, salah satu tradisi di Indonesia yaitu ngumpulin masyarakat biar saling memaafkan. Biar nanti di bulan Ramadan sama-sama enak ibadahnya. Sama-sama nggak ada lagi pikiran iri dengki dengan saudara. Nggak ada lagi perasaan lebih baik daripada saudaranya. Dan salah satu tradisi yang dilakukan adalah ziarah kubur ingat mati. Maka ziarah kubur pun penting sebelum bulan suci Ramadan. Karena kata Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Dulu saya pernah melarang ziarah kubur, Rasulullah. Tapi sekarang berziarah. Karena apa? Dulu masyarakat Arab jahiliyah itu ziarah kubur, kuburannya yang disembah, dibawa sesajen, dibawa misalkan doanya untuk kuburannya dan lain sebagainya. Maka waktu itu Rasulullah melarang. Kemudian kata Rasulullah, silakan fazuruha, silakan berziarah. Karena dengan ziarah kita ingat mati. Ibu coba misalkan dikasih tahu ibu-ibu yang ada di sini 12 jam lagi akan ajal menjemput kalian. Kira-kira apa yang dipersiapkan Bu? Nggak ada lagi Bu yang mikir mau belanja sayuran, yakin saya. Nggak ada lagi yang mikir mau beli baju baru, yakin saya. Tapi semuanya pengen fokus ibadah. Gimana caranya bisa taubat seperti itu. Kalau udah dikasih tahu kapan kita mati. Padahal mati itu rahasianya Allah dan kita pasti masuk di dalamnya. Al mautu babun wan nasu dakhilun. Maut itu pintu. Nah kita pasti bakal masuk pintu itu. Jadi udah pasti kita mati. Tapi kalau diingatkan dengan ziarah kubur, kita akan senantiasa bisa dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua yang dipersiapkan adalah mentalnya. Janganlah lupa minta maaf, sowan ke guru-guru sebelum bulan Ramadan. Minta maaf dengan sesama. Jangan sampai nanti ketika kita bulan Ramadan masih ada perasaan takabur, iri, dengki, hasud dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Agar apa? Ibadah kita tenang, tentram, gak ada lagi perasaan-perasaan aneh lagi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selanjutnya yang harus kita persiapkan adalah ilmunya. Kenapa penting? Karena kita biar tahu kapan kita buka, kapan kita sahur, apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang mengikis pahala puasa kita, apa saja syarat sah puasa. Kita harus paham ilmu tentang puasa. Jangan sampai ilmunya sepotong-potong. Contoh Bu, saya tadi mencontohkan di majlis sebelumnya di sini di Kunkuan Pol tadi pagi. Saya sampaikan kita ini puasa itu batasan akhirnya menjelang azan subuh sampai maghrib. Tiba-tiba ada hadis seperti ini, karena ini hadisnya ada. Kalau mendengarkan azan tapi tangan kita sudah megang makanan, kita sedang sedok makanan, maka lanjutin makannya. Coba kita pahami itu di bulan Ramadan dan terjadi di sholat subuh, di azan subuh. Kira-kira kalau kita pahami hadis itu, kita lanjut makan apa enggak? Bisa jadi lanjut makan, karena tahu hadisnya kalau dengar azan udah megang makanan, lanjutin makanannya. Padahal itu bisa membatalkan puasa. Hadis itu untuk yang mau makan tapi di luar bulan puasa, di luar waktu puasa. Lanjutin makannya. Tapi kalau dipraktekkan tadi lagi azan subuh, bahaya ini. Makanya ini ilmunya harus dipersiapkan. Persiapannya harus benar-benar matang. Jangan sampai ilmu kita menjelang bulan Ramadan terkait khususnya tentang fikih puasa tidak sempurna. Jadi harus hati-hati. Itu bekal yang selanjutnya, yang ketiga. Kemudian bekal yang keempat adalah strategi, planning. Kata kanjeng Nabi Muhammad SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut.
Orang yang cerdas itu kata Rasulullah bukan orang yang S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, ST, bukan SS begitu kata Rasulullah. Siapa orang yang cerdas? Orang yang cerdas itu pertama adalah mandana nafsahu, orang yang punya planning strategi dalam hidup. Jadi harus punya strategi, punya planning. 30 hari ini selama bulan Ramadan harus ditulis. Satu hari pertama saya baca Quran 1 juz. Hari kedua nambah 1 juz lagi sampai 30. Punya target setiap hari. Ini harus ditulis agar memotivasi diri kita untuk bisa ibadah maksimal di bulan Ramadan. Hari pertama saya mau sedekah ke fakir miskin. Hari kedua saya mau ngasih makan untuk anak yatim. Hari ketiga saya mau ngirim untuk Palestina, misalnya seperti itu. Silahkan. Ini di selama 30 hari. Jangan sampai salah satu hari itu ada yang bolong. Tadi karena orang cerdas adalah yang udah punya strategi ataupun plan hidup. Jadi strateginya harus jelas selama 30 hari. Jangan sampai kita termasuk tadi orang celaka. Karena apa? Udah lewat Ramadan tapi dosa kita gak diampuni. Karena apa? Hadiah yang Allah kasih kepada kita nggak ambil benar-benar. Jadi kita merugi, celaka. Maka tadi plannya harus matang. Ini masih ada kesempatan Bu, silakan ditulis misalkan di depan tempat tidurnya atau di kalendernya, tanggal 1 saya ngapain 1 Ramadan, tanggal 2 saya ngapain, tanggal 3 saya ngapain. Harus benar-benar ditulis. Karena ini ciri orang cerdas kata Rasulullah SAW. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dan apa yang telah dipersembahkan setelah mati. Maka yang dipersembahkan secara mati itu tentunya saat ini di dunia. Bekalnya itu di dunia. Nggak ada lagi kita misalkan sholawatan di dalam kubur, nggak ada Bu. Nggak ada lagi kita ngaji di dalam kubur, nggak ada Bu ceritanya. Makanya bohong saya sampaikan, nggak ada namanya cinta sehidup semati, nggak ada Bu. Ibu sayang sama suami, sayang sama anak, kira-kira suami ibu kalau ibu meninggal mau masuk kubur nggak Bu? Nggak ada yang mau pasti. Bener nggak Bu? Nggak ada yang mau. Bentar lagi ditinggalin lagi Bu. Karena apa? Nggak ada tuh hidup semati. Maka dari itu persiapkan sebelum nanti kita bekalnya udah waktunya nggak habis, kita harus persiapkan. Kalau ibu-ibu tadi berangkat ke majelis lupa bawa minum, disediain sama majelis. Pak kadangnya ketinggalan bisa beli, uangnya ketinggalan bisa pinjam temen. Lah kita ketinggalan amal ibadahnya udah sampai kuburan, kira-kira apa mau balik lagi Bu? Nggak bisa. Gitu. Maka persembahkan orang yang cerdas itu nyiapin yang dipersembahkan nanti habis mati ngapain. Gitu. Nyari bekalnya cuma ada di dunia, nggak bisa kita nitip bekal nanti ketika kita udah dikubur. Maka dari itu ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka persiapkan minimal 4 hal ini. Yang pertama apa tadi Bu? Fisik. Yang keduanya mental, yang ketiganya ilmu, yang keempatnya strategi. Jadi strategi ini menjadi penting. Karena apa? Menentukan kira-kira kita ini jadi motivasi buat ibadah atau enggak di bulan Ramadan. Jangan sampai tadi hadiah yang Allah berikan kepada kita berupa bulan Ramadan itu sia-sia begitu saja. Padahal kita udah berdoa dari bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah di bulan Rajab, berkahilah di bulan Sya'ban, sampaikan ke bulan Ramadan, sampai bulan Ramadan tahunnya sia-sia. Nauzubillah. Maka ini persiapkan. Latihannya kapan? Bulan Sya'ban. Harus punya 4 hal itu minimal. Jangan sampai mohon maaf kita lalu Ramadan tapi kita tidak diampuni dosa-dosanya. Nauzubillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya cita-cita dunia saja, kita pengen yang muluk, pengen yang terbaik, pengen punya sawah 10 hektar,
pengen punya rumah 10 lantai ada liftnya, misalkan pengen punya rumah yang bisa mengapung, misalkan seperti itu. Ya kayak kapal tuh, depan tuh kapal itu kan bagus tuh ya, gitu ya kan. Ya itu kapal. Ya pengen punya mobil, punya motor, boleh nggak boleh. Tapi jangan lupa kita ini bakal dikubur, yang semua itu nggak bakal bisa kita bawa. Maka dari itu momentum bulan Sya'ban itu benar-benar menyambut bulan suci Ramadan. Persiapkan segala halnya agar kita nanti di bulan Ramadan itu siap ibadah. Jangan sampai juga di bulan Ramadan ngajinya tambah males, naudzubillah. Makanya di bulan Ramadan itu justru ngajinya lebih kuat lagi, lebih semangat lagi. Karena apa? Dilipat gandakan segala sesuatu, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Pilihannya dua, mau diambil apa enggak hadiah. Kalau diambil kita termasuk orang beruntung, kalau misalkan kita nggak ngambil termasuk orang yang celaka. Maka dari itu ayo sama-sama persiapkan ngambil hadiahnya bareng-bareng. Saling mengingatkan, saling menasehati. Kalau orang itu saling mengingatkan pasti dalam golongan kebaikan. Gitu. Makanya sering saya sampaikan ibu-ibu, kalau misalkan udah gabung dengan majelis, dengan golongan kebaikan, jangan pernah terbesit dalam pikiran untuk mau keluar. Karena apa Bu? Belum tentu di luar kita dapat nasihat dari saudara kita, dari teman kita. Makanya kata Rasulullah, man taraka ta'ah wa faraqal jamaah famata wa matal jahiliyah. Orang yang meninggalkan ketaatan, dia berpisah dari golongan kebaikan, dia mati jahiliyah. Nauzubillah. Maka dari itu, kalau udah dalam golongan kebaikan, jangan pernah keluar dari golongan kebaikan itu. Karena apa? Itu tempat kita bisa menasehati. Misalkan Bu Noval punya jamaahnya kurang baik, dinasehatin baik-baik. Jangan juga dinasehatin depan umum. Kasihan, malu tuh. Kalau nasihatin pelan-pelan, diajak main, diajak shopping, diajak makan bakso. Udah selesai makan bakso baru dikasih tahu, aku gak suka lu sama kamu. Biarin baksonya ditelan dulu. Jangan sampai bakso lagi makan, tiba-tiba aku gak suka orang, bisa keselak Bu. Bahaya, bisa loncat lagi ke bakso. Maka ini cara yang terbaik, nasihat menasehati dalam golongan bingkai kehidupan, bingkai kebersamaan. Salah satunya bingkai majlis ini. Maka jangan pernah sekalipun terbesit untuk keluar. Itu godaan syaitan. Karena gimana pun ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam kebaikan saja setan itu bakal mengganggu. Bahkan ketika kita dalam sholat, apalagi seperti ini. Dalam satu majlis orangnya banyak, dia nggak baik nih, ketuanya nggak benar nih, wakilnya nggak benar nih, sekretarisnya nggak benar, kata sekretaris kata ketuanya, ini anggota juga nggak benar nih, jadi keluar. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Karena apa? Disitulah dihasut oleh syaitan. Maka jangan sampai gara-gara itu kita keluar, justru saling menguatkan. Maka ibu-ibu dan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majelis taufik dan ibu-ibu semua juga tambah solid, tambah kuat, tambah istiqomah, dan mudah-mudahan pengurusnya, jamaahnya, mitranya semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, berikut ternyata tips untuk kita menghadapi bulan Ramadan. Maka tips tadi mudah-mudahan menjadi pegangan ibu-ibu, menjadi pegangan agar kita siap menghadapi bulan Ramadan. Ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya dari saya pribadi sebagai insan biasa. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala,
Kita sama-sama berdoa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang kita perbuat, kehilafan yang kita perbuat, baik dosa kecil maupun besar, disengaja maupun tidak. Kemudian juga berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, mudah-mudahan Allah bimbing kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin, amin ya alamin. rabbal alamin. Karena jannahnya Allah itu tidak mungkin didapat kalau Allah belum ridho kepada kita. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Maka kita memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ini dari Sohibul Hajat Mbak Riwi, minta doa agar rumah tangganya terus sakinah mawaddah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa ridallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana min jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al-mamat. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين واحفظ لنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت مغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو إلى الحساب رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم المشركين اللهم انصر المسلمين والمستضعفين في كل مكان اللهم انصر المسلمين والمستضعفين في كل زمان اللهم انصر المسلمين والمستضعفين في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.